lagi di tengah-tengah ngobrol ya guys, tahu-tahu si Rio langsung mengayunkan palunya, bok aja dari belakang guys, pakai 2 martil. Ya Allah, ya langsung nyemet itu guys kepalanya Pak JJ. Isi kepalanya tuh udah berhamburan ke sono ke sini. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks ya guys, udah nonton video aku lagi. Bagi yang baru pertama kali nonton, channel ini tuh ngebahas sejarah, true crime, dan horor. Thanks banget ya yang udah pada subscribe. Untuk yang belum, subscribe aku ya. Today aku mau bahas kasus Rio Martil. Kalau di video yang sebelumnya itu aku sempat membahas raincoat killer, penghilang nyawa berantai dari Korea yang menghilangkan nyawa pakai palu godam. Nah, ini versi produk dalam negeri ya guys. Melakukan penghilangan nyawa menggunakan palu martil. Mau tahu ceritanya? Ditonton sampai habis ya. Antonius Rio Alex Bulo atau yang lebih dikenal dengan nama Rio Martil lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1975. Bapaknya Rio ini berasal dari Maluku dan ibunya dari Parepare, Sulawesi Selatan. Lalu orang tuanya Rio ini akhirnya pindah ke Jogja. Nah, si Rio ini lahir di sana ya guys. Beberapa sumber menyebut sedari bocil Rio ini dikenal udah sebagai anak badung. Tingkahnya itu membuat sang orang tua sampai memindahkan Rio yang berusia 8 tahun dari Sleman ke Jakarta untuk diasuh oleh kakak sulungnya yang beda umurnya 12 tahun. Rio ini sempat ikut dengan kakak sulungnya selama 4 tahun guys. Selama Rio bersama kakaknya ada aja guys kelakuan badungnya. Terus ya guys, Rio ini makin gede malah makin badung. Gegara kelakuannya ini guys, akhirnya si kakak ngusir Rio karena udah kagak bisa dibenerin lagi kelakuannya. Rio ternyata ketahuan nyuri barang tetangga kakaknya. Sang kakak tuh kan ya jadi malu banget. Coba nih kalau lagi ada kumpul-kumpul warga. Kumaha sih lu punya adik kecil-kecil juga udah maling. Tambah lagi Rio ini dia tuh nggak mau punya agama. Jadi dia menganut ateis guys. Rio itu akhirnya diusir oleh orang tuanya karena Rio nggak mau menganut agama yang sama dengan orang tuanya. Subhanallah, bisa gini amat ya bentuknya. Rio ini akhirnya di-ban ya guys sama keluarganya. Gegara kelakuannya yang makin nggak terkendali. Nah lalu guys, ada seorang ibu-ibu yang nggak tega lihat Rio diusir sama kakaknya. Ibu ini bernama Ibu Ina. Ibu Ina berdagang sayur dan tinggal di Pasar Senen. Ditampunglah si Rio. Lah Rio ini bukannya ikutan prihatin gitu ya guys, berusaha balas budi kek. Gimana kek? Ya jadi anak baik lah gitu ya. Dia malah gaulnya sama preman Senen. Dan dari sini dia tuh akhirnya mulai sering bolos sekolah. Kemudian mulai mengenal narkoboy, alkohol, dan ganji guys. Pokoknya besti lah dia urusannya kalau sama kekerasan dan kejahatan. Sedari dini loh. Setelah lulus SMA, akhirnya Rio mencoba cari kerja yang halal. Agak lempeng nih ya guys pikirannya. Nah, Rio itu sampai pernah jadi tukang sayur. Pernah juga jadi supir taksi. Pokoknya kerja serabutan deh guys. Apa aja dia kerjain. Yang penting dapat pitih. Nah, suatu hari keterima nih dia di perusahaan percetakan guys. Tapi ternyata perusahaan percetakan ini menyediakan jasa buat surat-surat palsu. KTP palsu, SIM palsu, STNK palsu, ijazah palsu, BPKB palsu, kehidupan palsu. Enggak deh kalau kehidupan palsu. Pero eso, como tienen cuarto. Nah, suatu hari nih percetakan ini kena grebek polisi. Ya terus kan diangkut bosnya akhirnya. Karena bosnya udah ditangkap polisi, ya tutup nih guys percetakannya. Nganggur deh tuh si Rio. Dari sini nih guys, dia tuh mikir gue mau kerja apa ya. Akhirnya dia kepikiran, apa gue jadi maling mobil aja ya? Tunggu dulu guys, ini bukan pikiran random. Karena tahu nggak guys kenapa? Klien di percetakannya dulu itu adalah maling-maling mobil. Mereka kan butuh surat-surat palsu dengan buat BPKB palsu. Nah, si Rio itu belajar cara nyolong mobil dari mereka-mereka itu guys. Akhirnya nih guys, Rio ini bikin geng spesialis pencuri mobil. Biasanya nih mereka beroperasi di daerah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan sekitarnya. Kagak kaleng-kaleng guys. Rio dalam 3 hari bisa dapat 3 mobil curian. Gile ya, emang ulung ini kemampuannya. Lalu hasil mobil curian ini diserahkan ke penadah. Dan ternyata ya, si penadah ini bisa request juga mobil yang mau dicuri. Misalnya nih, dia minta Innova 1, Avanza 1,
Yang atunya bebas dah. Kita pikir cuma just tip makeup aja yang bisa request mau warna apa. Lah, taunya nyolong mobil juga bisa. Jadi nih guys, sistemnya si penadah ini bakal kasih duit DP untuk biaya operasionalnya si Rio. Begitu mobilnya dapet, dikasihlah ke penadah. Nah, penadahnya jual ke customer. Hasilnya itu dia bagi rata guys. Penadahnya Rio ini udah gitu nggak cuma satu, banyak. Jadi ada beberapa penadah guys. Nah, dari sini nih mulai greedy nih ya si Rio. Dia kepikiran, kenapa kudu bagi dua dah sama penadah? Mending gue nyolong sendiri, terus gue jual sendiri. Dapetnya juga kan buat diri sendiri. Ya, dari kemarin ke menong aja dia. Lalu akhirnya dia kerjain nih guys. Ketika si penadah udah kasih duit DP buat mobil curian, si Rio malah bawa kabur mobilnya buat dia jual sendiri. Lah akhirnya si penadah ngaduin Rio ke polisi bahwa Rio ini adalah pencuri mobil. Ditangkep lah itu guys si Rio. Dan dihukum penjara di LP Cipinang selama 1 tahun aja. Gile ya. Setelah bebas dari penjara, Rio akhirnya nyuri mobil lagi. Ini karena sebelum dia di penjara itu kan dia udah nerima DP dari beberapa penadah. Jadi mau nggak mau ya kudu nyuri mobil lagi guys. Karena uang DP dari penadah juga kan udah habis. Setelah urusan sama penadah kelar, akhirnya Rio mulai mencuri sendiri, jual sendiri, dan menikmati hasilnya sendiri. Uang haram inilah yang dia pakai buat foya-foya guys. Mabuk-mabukan, main perempuan, narkoboy. Pokoknya tuh duit habisnya buat hal non-halal ya guys. Lalu di tahun 94 saat Rio berusia 19 tahun, dia kesemsem sama seorang cewek yang bernama Tuti Alawiyah. Ini akhirnya dia nikahin guys. Dari sini nih dia mulai berubah nih guys. Ini yang berubah bukan kelakuan nyuri mobilnya, tapi uang hasil curiannya kagak dia pakai foya-foya lagi. Dia kasih buat anak istrinya. Rio dan Tuti dikaruniai 3 orang anak yang bernama Jerry, Jessica, dan Jenny. Istri dan anak-anaknya Rio itu tahunya Rio tuh kerja sebagai pedagang baju di pasar. Kagak bohong ini si Rio, karena emang paginya dia dagang baju, malamnya nyolong mobil. Part-time-nya jualan baju ya guys, jangan kebolak. Mertuanya Rio ini juga taunya mantunya ini baik dan sopan, padahal Maya aslinya kalau di luar dulu kayak dajal yes. Rio ini sudah terkenal di kepolisian sebagai penjahat kambuhan, keluar masuk penjara mulu, kagak ada kapoknya. Nah, karena udah ditandain polisi, ruang geraknya Rio ini kan jadi makin sempit. Akhirnya dia mulai merambah ke wilayah lain dan mulai ganti modus operandinya. Dulu kan mobil yang diparkir nih yang dia curi. Sekarang dia ganti metode, mau nyuri mobil rental aja. Jadi nih guys, Rio bakal nginep di sebuah hotel. Setelah itu dia minta hotel untuk mencarikan rekanan rental mobil. Nah, aku terangin dulu nih. Jadi rental mobil itu ada 2 sistemnya. Satu lepas kunci, yang kedua disupirin. Rio pasti pilih yang lepas kunci dong. Nah, emang nggak ketahuan Gi kalau lepas kunci? Kan tetap kita harus nyerahin ID. Nah, ini keahlian dia yang pertama kali guys, pemalsuan KTP. Intinya nih ya, dia tuh mah modal malingnya. Ini tidak untuk ditiru ya guys. Yang halal aja lu cari pitihnya. Di tahun 1997 di kota Bandung, Rio melancarkan aksinya lagi dengan menyewa kamar hotel. Nama hotelnya adalah Hotel Naripan. Tapi nih guys, ternyata di hotel ini nggak bisa rental mobil lepas kunci. Jadi harus ada supirnya. Since dia kagak mau rugi karena udah bayar hotel ya, jadi dia tetap rental walau ada supirnya. Mobil yang dirental saat itu adalah mobil sedan Timor guys. Ini ya cukup terkenal di zamannya lah mobil ini. Rio tuh udah prepare bawa palu martil guys. Dia tuh jadi gini, minta si supir ngajak dia tuh keliling kota. Speak dah, ngemeng-ngemeng kayak orang yang kagak pernah ke Bandung. Nah begitu sampai ke tempat yang sepi, Rio minta supir untuk menepi. Dari kursi belakang, Rio tuh langsung memukul martilnya ke kepala si supir berkali-kali guys, sampai nyemet. Ngeri ya bayanginnya. Udah gitu guys, setelah si supirnya ini meninggoy, dibuang aja gitu supirnya di pinggir jalan. Abis itu dia kabur bawa mobilnya. Nah, yang dari Bandung ini dia kaburnya ke Semarang. Dijual deh tuh mobil di sana. Di Semarang dia nginep lagi namanya di Hotel Adem Ayem. Untuk modusnya sama nih guys. Dia sewa kamar hotel, minta pihak hotel ngubungin rental mobil. Ternyata sama juga, kagak bisa lepas kunci. Keulang lagi guys. Aduh kasihan banget ya. Di Semarang ini mobilnya Isuzu Panther, udah 2 tuh guys korbannya. Lalu dari Semarang dia ke Jogja guys. Dia nginep di Hotel Ibis. Modusnya ini sama. Rentalnya juga pakai supir.
Cuma guys, di Jogja ini dia nggak dapat mobilnya. Karena nggak dapat tempat sepi untuk nyerang si supir. Wajar sih ya, Jogja kan tempat wisata. Jadi tuh emang sampai malam juga rame. Tetap ya guys, karena dia kagak merugi, dia ngajak supirnya ini akhirnya ke kamar hotel untuk, Pak, ayo Pak, kita ngupi-ngupi dulu di kamar. Di kamar hotel ini Rio berusaha memukul si supir, tapi emang dasar belum ajal, yes. Itu ya, tahu-tahu masa kepala martilnya copot guys dari gagangnya. Jadi waktu si Rio itu mengayunkan martil ke kepala si supirnya itu yang kena cuman gagangnya doang ya, tapi kan tetap sakit guys. Jadinya si supir tuh langsung resek, dia teriak-teriak minta tolong. Nah di sini ya Rio tuh langsung kabur ke Surabaya guys. Karena kegagalannya di Jogja ini, kepala martilnya bisa copot dari gagang, akhirnya dia mendapat pencerahan untuk bawa 2 martil guys, supaya kalau yang satu copot ada martil kedua yang siap membantu. Di Surabaya ini Rio menginap di Hotel Miramah. Ini kejadiannya sama ya guys, mobilnya disupirin, nyari tempat sepi, terus dikepruk kepala si supir sampai meninggoy, dibuang supirnya, abis itu mobilnya dibawa kabur. Di sini dia dapat Mercy warna putih. Aduh. Nah, dari Surabaya ini Rio tuh sempat pulang ke keluarganya, menikmati hasil curiannya. Lalu guys, pada Jumat 12 Januari 2001, Rio itu ke Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. Rio menginap di Hotel Rosenda, salah satu hotel terbaik di tengah kawasan wisata yang terletak 20 km dari kota Purwokerto. Modusnya Rio ini masih sama guys, nginep di hotel, minta hotel carikan rekanan rental mobil. Di kamar 135 Hotel Rosenda, Rio ceritanya adalah seorang investor properti yang berminat menanamkan modal di bisnis perumahan Baturaden. Selama di jalan, Rio itu tidak bisa menemukan tempat sepi. Akhirnya Rio mengajak JJ Suraji sebagai supir ke kamar hotelnya untuk ngobrol-ngobrol. JJ, lelaki berusia 40 tahun ini, adalah seorang pengacara dan juga menjalankan bisnis sewaan mobil. JJ sebenarnya tidak terlalu berminat nih guys dengan apa yang diomongin si Rio. Tapi karena profesionalitas ya dia dengerin aja nih kliennya ngomong apa. Lagi di tengah-tengah ngobrol ya guys, tahu-tahu si Rio langsung mengayunkan palunya jok aja dari belakang guys, pakai 2 martil. Ya Allah, ya langsung nyemet itu guys kepalanya Pak JJ. Kepalanya tuh udah berhamburan ke sono ke sini. Chaos guys, penampakan kamar itu. Serem ya guys kalau ngebayangin begini. Emang cold heart ini orang. Setelah JJ meninggoy, Rio mengambil jam tangannya JJ dan juga kunci mobil yang ada di kantongnya JJ. Lalu dia menutup tubuh JJ yang sudah nggak bernyawa dengan selimut. Jadi dia tutup aja begitu. Lalu dia mengemasi barang-barangnya yang sebenarnya tuh emang nggak terlalu banyak. Terus langsung meninggalkan kamar hotel dengan buru-buru. Di luar kamar, Rio ini mencoba bersikap tenang dan langsung melangkah ke depan hotel. Tapi guys, rupanya beberapa langkah menjelang sampai ke lobi, seorang pelayan mengenalinya langsung menyapa. Mana Pak JJ-nya Pak? Oh, dia di kolam renang, jawab Rio nih sekenanya. Sambil terus melangkah ke depan hotel ke arah parkiran. Lah jawaban ini tuh bikin si pelayan kaget. Masalahnya ya guys, hotel itu kagak punya kolam renang. Apalagi yang lebih anehnya lagi, Rio ini buru-buru menuju ke mobil Toyota Kijangnya JJ gitu kan. Si pelayan ini kan juga merasa janggal lah, karena nggak biasanya mobil milik JJ dilepas begitu aja kepada penyewanya. Pelayan itu berteriak agak keras untuk menghentikan Rio sambil berusaha menarik perhatian sekitarnya dan langsung menyusul Rio ke parkiran. Para petugas keamanan hotel yang curiga dan merasa ada yang nggak beres sudah lebih sigap memburu si Rio. Canggih nih. Meski melawan, Rio berhasil dilumpuhkan dan petugas hotel juga menemukan JJ di kamar 135 dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Mereka lalu menelpon polisi. Saat menunggu polisi datang, Rio ini sempat babak belur dipukulin karena dikira maling. Lalu setelah dibawa ke kantor polisi, akhirnya terungkap siapa Rio sebenarnya. Untung ya pihak hotelnya sigap. Rio adalah buronan yang selama ini dicari. Dia telah menghabisi beberapa orang di beberapa tempat dengan cara yang sama. Dihantam pakai martil. Dalam catatan polisi, setidaknya dia pernah 3 kali melakukan pembunuhan dalam rentang waktu September sampai November tahun 2000. Tapi keberadaannya selalu tidak diketahui karena selalu pindah-pindah kota. Rio selalu bergerak untuk menghindari kecurigaan polisi setempat. Namun modus kejahatannya tuh selalu sama, yaitu awalnya berlagak jadi tamu hotel, terus nyewa kendaraan rental, abis itu mobilnya dibawa kabur dengan menghabisi nyawa supirnya. Antara 1997 hingga
2001, Rio diketahui menghilangkan nyawa setidaknya 4 orang. Para korban kehilangan nyawanya digetok martil dalam peristiwa yang terjadi di Bandung, Semarang, Surabaya, dan Banyumas. Pada Senin tanggal 14 Mei 2001, Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan hukuman mati kepada Rio. Dalam persidangan ini, aksi kejahatan Rio terbongkar dan mulailah dia dikenal sebagai Rio Martil. Rio menyatakan menyesal dan bertekad untuk bertobat. Saya bersyukur karena tidak mati pada saat melakukan kejahatan, akan tetapi mati dalam hukuman, mati ketika dalam proses pertobatan. Itu kata dia, guys. Selama menunggu eksekusi, Rio ini mula-mula mendekamnya kan di LP Kedung Pane, Semarang. Lalu sejak permohonan gerasinya ditolak oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2004, Rio Martil akhirnya dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Permisan Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Dari LP Kedung Pane, Semarang, Rio mendiami penjara berkeamanan ketat itu dengan para napi kelas berat lainnya, guys. Di rumah barunya inilah Rio akhirnya membunuh korban kelima, tahanan koruptor bernama Iwan Zulkarnain. Iwan adalah mantan pegawai PT Pos Indonesia kantor wilayah Makassar, Sulawesi Selatan yang divonis 16 tahun penjara dalam kasus korupsi 40,9 miliar. Merasa sama-sama memiliki darah Sulawesi, keduanya langsung jadi besti. Bahkan Iwan itu menjadi guru ngajinya Rio selama menunggu waktu eksekusi mati tiba. Namun pada hari Senin tanggal 2 Mei 2005, kepada polisi akhirnya Rio mengaku saat itu Iwan mengucapkan kalimat yang membuat dirinya tersinggung. Rio tersinggung dengan ledekan Iwan yang menyebutnya sudah tidak punya nyali. Rio menghabisi Iwan dengan meninju dan membenturkan kepalanya ke tembok sel. Ini ya guys, akhirnya Iwan itu sampai modar loh guys. Rio tuh padahal menghilangkan nyawa Iwan tuh pakai tangan kosong. Katanya kan udah tobat ya. Ngeri ya, ini definisi sebenar-benarnya diam-diam mematikan. Salah ya, mestinya kan diam-diam menghanyutkan. Segala prosedur hukum sudah dicoba untuk mencegah eksekusi Rio, sedari banding hingga upaya memohon gerasi dan peninjauan kembali. Namun semuanya kandas. Hari Jumat tanggal 8 Agustus 2008 dini hari, itu ya guys ya, Rio Martil akhirnya menjalani hukuman matinya di Karangtengah, Cilongok, Banyumas. Jasadnya juga dimakamkan di TPU Sipoh di Kejawar, Banyumas. Rio meninggalkan seorang istri bernama Tuti Alawiyah dan 3 orang anaknya, Jerry, Jessica, dan Jenny. Diwakili istri dan juga lewat pengacaranya Pranoto, Rio akhirnya meminta maaf kepada keluarga para korban. Dan juga ini adalah akhir dari cerita pencuri mobil Rio Martil yang juga ngerangkap jadi serial killer ya guys. Guys, kesayangan aku. Thanks ya yang udah nonton video aku sampai habis. Klik like-nya ya kalau suka sama video ini. Komen ya guys. Besok-besok kita bahas cerita apa lagi. Please share dan klik tombol subscribe-nya. Don't forget untuk nyalain loncengnya supaya kamu dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Assalamualaikum. See you and bye guys. Para korban kehilangan nyawanya itu karena digetok pakai martil, digetok pakai mak. Cuy.